Alex Marquez mengungkapkan bahwa saudaranya, Marc, akan pensiun dari MotoGP pada akhir 2024 jika ia tidak dapat menemukan kembali kegembiraannya membalap bersama Gresini. Juara dunia 8 kali, Marc Marquez, akan meninggalkan Honda pada akhir musim ini untuk melakukan peralihan sensasional ke tim satelit Ducati, Gresini Racing, tahun depan. Keputusan Marquez untuk mengendarai Ducati yang baru berusia setahun dan mengakhiri hubungan dengan tim pabrikan Honda lebih awal satu musim terjadi di tengah periode sulit bagi pabrikan asal Jepang tersebut. Ia hanya menandatangani kontrak 1 tahun dengan Gresini, dan mengatakan kepada media yang berkumpul di MotoGP Indonesia akhir pekan lalu bahwa ia melakukan hal tersebut untuk mengetahui apakah ia bisa menemukan kembali kenikmatannya mengendarai motor MotoGP atau tidak. Berbicara kepada stasiun televisi Inggris, TNT Sport, Alex Marquez mengakui bahwa kakaknya akan mempertimbangkan untuk pensiun pada akhir 2024 jika dia masih tidak menikmati balapannya. Namun di sisi lain, dia yakin bahwa semua keraguan itu akan hilang setelah uji coba pertamanya dengan Ducati di Valencia, November mendatang. Seperti yang dia katakan, arti dari 1 tahun adalah untuk melihat apakah dia menikmati dunia ini, ujar Alex Marquez, yang absen di GP Indonesia karena cedera tulang rusuk yang masih berlangsung. Dia benar-benar terbuka kepada saya, dan dia mengatakan, "Oke, jika saya tidak menikmatinya, saya akan pensiun." Memang seperti itu. Itu adalah kemungkinan yang sekarang sedang terjadi. Jadi, dia ingin melihat apakah dia bisa menikmati lagi, apakah dia bisa cepat setelah cederanya. Saya tidak memiliki keraguan, namun ia juga memiliki keraguan. Ia memiliki semua alasan untuk memilikinya karena saya juga memilikinya dengan motor Honda tahun lalu. Tapi, saya yakin di Valencia setelah 1 hari dia akan sangat menikmatinya dan hal-hal, keraguan, yang ada di kepalanya akan hilang dengan cepat. GP Indonesia bagi Marc Marquez terbukti menjadi balapan yang sulit, karena ia crash dalam kedua balapan di trek Mandalika. Hal ini menambah jumlah total jatuhnya di musim ini menjadi 23 kali, yang semakin menegaskan alasan mengapa ia memutuskan untuk meninggalkan RC2136 pada 2024. Berbicara kepada DAZN setelah balapan, Marquez mengatakan, tidak butuh waktu lama untuk mencapai akhir musim. Saya ingin meminta maaf kepada tim, akhir pekan ini kami telah berubah dari yang lebih banyak menjadi lebih sedikit, biasanya yang terjadi adalah sebaliknya. Sekarang saatnya untuk mengambil sedikit langkah mundur. Pada balapan terakhir, di India, tampaknya kami sudah unggul lebih jauh. Anda terdorong, Anda melihat diri Anda lebih banyak dengan pembalap yang lebih dulu dan ini membuat Anda kehilangan referensi. Sekarang saatnya kembali ke mentalitas Silverstone dan Montmello, mundur sedikit dan menyelesaikan balapan. Mengomentari kecelakaan di GP, ia mengatakan, saya sangat tenang. Setelah sprint race, saya sangat tenang, saya tidak stres. Tapi itu adalah salah satu dari jatuhnya yang tidak Anda duga. Tanpa peringatan saya jatuh. Lebih buruk jatuh karena berusaha untuk tidak jatuh daripada mendorong. Dalam sprint, saya mengerti akan jatuh, tapi tidak hari ini di Grand Prix. Dengan kepergian Marc Marquez di akhir musim, Honda siap untuk memulai dari awal dengan motor prototipe yang akan membawa mereka kembali ke tingkat daya saing yang dibutuhkan untuk bertarung dengan pabrikan Eropa yang saat ini mendominasi MotoGP. Joan Mir mau tak mau menjadi ujung tombak sekarang meski ia baru semusim bekerja di Honda Racing. Kita lihat saja siapa yang mereka tempatkan di samping saya, karena mungkin saya bukan veteran di tim ini, kata Mir. Saya pernah mengalami hal serupa di masa lalu dan berhasil, mengapa tidak sekarang? Dalam situasi saat ini, saya bisa sedikit lebih banyak menentukan keputusan. Siapapun yang mereka tempatkan tahun depan, akan menjadi orang baru, seperti yang terjadi pada saya tahun lalu ketika tiba di Honda di Valencia.
Kala itu, kemana arah motor harus melaju, secara logis, ditentukan oleh Marquez, yang memiliki pengalaman paling banyak. Mir tiba di Suzuki pada 2019 sebagai rookie, dan menemukan Alex Rins yang telah bergabung dengan tim selama 2 musim. Hal yang sama juga terjadi saat saya tiba di Suzuki. Saat itu Alex yang memutuskan mesin mana yang bekerja dengan baik karena dialah yang memiliki lebih banyak pengalaman, mesin 2020 diputuskan oleh saya, ucapnya. Jika sekarang saya bisa mengambil keputusan, di Honda, itu akan sangat bagus untuk saya. Meskipun hingga saat ini semua beban pengembangan di HRC berada di pundak Marquez, karena Honda juga tidak ingin terlalu banyak mendengarkan pembalap lain, Mir yakin bahwa kriterianya tidak terlalu berbeda. Saya juga akan memberitahu Anda bahwa komentar saya dan Mark selalu sangat mirip, meskipun ketika harus memutuskan motor, di tes Misano pada September, dia langsung mengesampingkan prototipe 2024, dan saya ingin mengujinya lebih teliti. Hal itu memang sedikit berubah, tetapi sejauh menyangkut pengembangan, kami selalu berjalan beriringan, ia berkomentar. Setelah Mir setuju untuk memimpin pengembangan motor, tinggal menunggu para insinyur HRC untuk mendengarkan. Mereka sepertinya mendengarkan kami, tapi motor yang mereka bawa ke Misano tidak menuju ke arah yang benar, katanya. Meskipun mengalami kecelakaan baru, yang ke-22 musim ini dan yang kedua pada Sabtu setelah jatuh juga di Q2, Marc Marquez tidak kehilangan selera humornya saat dia mengatakan bahwa dia terjatuh di lap pertama karena saya menyelamatkan diri untuk besok. Balapan berlangsung singkat. Kami bersenggolan dengan Aleix Espargaro di tikungan pertama, di tikungan 10 saya melebar dan di tikungan 11 saya merasakan sedikit sentuhan, tidak ada yang aneh-aneh. Dan saya terjatuh, jelas pembalap Honda, yang pekan ini mengumumkan bahwa musim depan ia akan membalap bersama Gresini Ducati. Saya terjatuh karena memang harus terjatuh, saya melaju sedikit lebih cepat saat itu dan sedikit tergelincir. Dengan ban baru, saat Anda mengerem dari belakang, ban akan mendapatkan cengkeraman dan mendorong Anda dari depan, ia menambahkan. Marc menyelesaikan balapan terakhirnya dengan Honda, motor yang sejak 2020 tidak memaafkannya sama sekali.